Dan selain itu Wak, pasti ada juga kisah menarik yang memang harus kita ketahui tentang bagaimana kisah persahabatan antara Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat Israil, Wak, malaikat pencabut nyawa. Hai Wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kisah perjalanan Nabi kedua kita, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dan sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Wak semua yang sudah mendoakan almarhum abangku tercinta Khalil Azman Omara yang sudah berjuang melawan COVID-19, dan alhamdulillah Allah lebih sayang sama abang dan dedi, mereka pemenangnya. Semoga kedua almarhum kesayangan aku bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya, dijauhi dari siksa kubur, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi orang-orang beriman. Amin ya robbal alamin ya Allah. Maaf ya kalau misalnya pesan yang gak aku bales karena banyak banget yang jelas sudah aku baca satu-satu. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih, dan semoga aku, Mami, dan Yazid bisa kuat, makin kuat lagi malah, untuk tetap melanjutkan kehidupan seperti biasanya Wak ya. Oke, balik lagi ke kisahnya. Jadi seperti yang sudah aku bilang tadi, aku akan melanjutkan lagi kisah perjalanan para nabi. Dan untuk video kali ini menceritakan soal Nabi Idris alaihissalam. Gimana kisahnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam Wak. Dan Nabi Idris alaihissalam adalah anak dari Yarid bin Mihlail bin Qinan bin Anusi bin Syits bin Adam alaihissalam. Terakhir di penutup video Nabi Adam aku menceritakan ya anak Nabi Adam lainnya, yaitu Syits. Nah, Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan Syits Wak. Nah, Nabi Idris alaihissalam ini Wak lahir di masa Nabi Adam alaihissalam. Dan pada saat Nabi Idris dilahirkan, sisa umur Nabi Adam itu kurang lebih 308 tahun gitu. Beliau lahir di Babylon, Irak, namun pada saat itu penduduk di sana mulai banyak yang melakukan dosa nih, sehingga beliau dan pengikutnya hijrahlah dan menetap di kota Mesir. Nah, Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang sangat jujur dan dianugerahi banyak sekali ilmu dan kecerdasan. Dan nama Idris ini dijelaskan kemungkinan memiliki arti penerjemah, dan sebagian sumber juga menyatakan bahwa beliau disebut Idris dalam bahasa Arab karena kelakuan beliau dalam mempelajari ajaran-ajaran dari terdahulunya Nabi Adam alaihissalam dan Syits. Seperti Al-Baizawi menyatakan bahwa kata Idris diambil dari kata bahasa Arab darts, yang berarti untuk mengajarkan wahyu ilahi. Dan seperti yang kita ketahui Nabi Idris ini adalah nabi kedua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, karena Nabi Idris alaihissalam diberikan hak kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Idris alaihissalam konon hidup sekitar 4533 sampai dengan 4188 sebelum Masehi, dan usia beliau diperkirakan sekitar 345 tahun dan ada pula yang menyebutkan usia beliau 308 tahun, jadi antara 300 tahun ke atas lah gitu ya. Dan hal ini juga disebutkan oleh Ibn Katsir dalam Qisas Al-Anbiya yang mengutip keterangan dari Ibn Ishaq Dan sebagai penunjang dakwah kenabian tersebut, Nabi Idris alaihissalam pasti dibekali dengan sejumlah keistimewaan, dimana kepada Nabi Idris alaihissalam lah Allah memberikan 30 lembaran-lembaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Dan sebagai seorang nabi pasti beliau juga memiliki mukjizat atau kelebihan, yaitu yang pertama Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang pandai baca dan menulis dengan pena. Dan yang kedua, Nabi Idris alaihissalam ini diberikan macam-macam pengetahuan mulai dari merawat kuda kayak gimana caranya, ilmu perbintangan atau falak atau ahli astronomi lagi hingga ilmu berhitung yang sekarang kita kenal dengan matematika. Dan yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sangat suka belajar, hobinya belajar, gemar belajar dan selalu tekun mengkaji fenomena alam semesta. Dan yang keempat, Nabi Idris alaihissalam juga adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya karena orang-orang sebelumnya konon katanya mengenakan pakaiannya itu dari kulit binatang sebagai yaitu penutup auratnya. Setelah beranjak cukup dewasa, beliau hijrah dari Irak ke Mesir, dan beliau mengajak orang-orang atau umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris dikenal sangat peduli dengan pembangunan, sampai disebutkan bahwa beliau ini membangun 188 kota. Dan selain itu juga Nabi Idris disebut 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu di surat Maryam ayat 56 dan 57, yang berisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat
sangat membenarkan dan seorang nabi. Nah, selain itu Wak, Nabi Idris alaihissalam ini memiliki martabat yang tinggi. Nah, apa nih Wak maksud soal martabat yang tinggi? Jadi Wak, ada riwayat yang termasyhur menyatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini wafat di langit keempat Wak. Nah, Ka'ab al-Ahbar Wak menceritakan bahwa pada suatu saat Nabi Idris alaihissalam mengatakan pada salah satu malaikat, sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku berupa ini dan itu, maka sampaikanlah kepada malaikat maut agar dia menunda ajalku sehingga aku bisa menambahkan amalku lagi. Nah, malaikat yang diminta oleh Nabi Idris tersebut pun akhirnya membawa Nabi Idris alaihissalam menuju ke langit Wak. Nah, di langit keempat mereka berdua bertemulah dengan malaikat maut. Nah, malaikat yang bersama Nabi Idris pun menyampaikanlah kan pesan Nabi Idris kepada si malaikat maut ini. Setelah mendengar pesan dari Nabi Idris alaihissalam, malaikat maut pun bertanya, lantas di mana Idris sekarang? Dan malaikat yang bersama Nabi Idris menjawab, dia berada di atas punggungku. Nah, malaikat maut pun berkata, Wak, sungguh menakjubkan. Sesungguhnya engkaulah yang diutus, tapi dikatakan kepadaku dari Allah maksudnya Wak ya, cabutlah Idris di langit keempat, sehingga aku katakan, bagaimana mungkin aku mencabut ruhnya di langit keempat sementara dia berada di bumi, kata malaikat Wak. Tapi karena memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu malaikat maut pun mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Itulah Wak yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dan pernah juga ya aku sampaikan sebelumnya di kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'raj Wak, pada saat Rasulullah naik ke langit tuh, dimana di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, selanjutnya di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan perjalanan dilanjutkan kembali ke langit keempat dan Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Makna dari martabat yang tinggi gitu. Dan selain itu Wak, pasti ada juga kisah menarik yang memang harus kita ketahui tentang bagaimana kisah persahabatan antara Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat Israil Wak, malaikat pencabut nyawa. Gimana kisahnya? Langsung lanjut. Jadi Wak, ceritanya suatu ketika Nabi Idris alaihissalam ini sedang duduk lah kan di suatu tempat yang tidak banyak nih dihuni oleh manusia. Sambil mata beliau terpejam dan dalam ketenangannya bibir Nabi Idris alaihissalam terus bergerak-gerak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta berikut semua isinya dan bagaimana keadaan dunia. Tiba-tiba pada saat itu malaikat datang Wak dan mengucapkan salam. Salam wahai Nabi Allah Idris, saya malaikat Israil, kata sang malaikat tersebut kepada Nabi Idris Wak. Lalu Nabi Idris pun membalas salam malaikat Israil dan langsung melemparkan pertanyaan kepada malaikat Israil Wak. Hai Israil, engkau datang ke sini untuk mencabut nyawaku atau ingin berziarah? Maksudnya ingin berkunjung. Malaikat Israil menjawab, aku datang untuk menziarah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mengatakan itu, malaikat Israil pun langsung Wak mendekat kepada Nabi Idris alaihissalam yang masih duduk dengan mata terpejam Wak. Nah, mulut Nabi Idris terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seperti itulah yang memang dilakukan para nabi jika dalam keadaan tenang kan. Mulut dan hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah beberapa saat mata Nabi Idris pun terbuka. Dilihat oleh beliau malaikat Israil, beliau langsung merubah posisi duduknya. Dan setelah itu beliau langsung mengajak malaikat Israil untuk mengelilingi kediamannya dan untuk menyampaikan ihwal keperluan beliau kepada malaikat Israil. Hai malaikat Israil, saya ada keperluan dan kepentingan kepadamu. Apakah engkau bersedia membantuku? Kata Nabi Idris alaihissalam. Kepentingan apa itu? Kata malaikat Israil, kan kepentingan denganmu, yaitu supaya engkau mencabut nyawaku dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali sehingga aku dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah aku merasakan sakratul maut, kata beliau. Dan mendengar permintaan dari Nabi Idris, malaikat Israil kaget lah kan. Dan dengan berat hati malaikat Israil menolak. Malaikat Israil berkata, permintaanmu itu tidak dapat saya penuhi. Meski sang Nabi merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang diutus di bumi ya kan. Israil berkata, sesungguhnya aku tidak akan mencabut nyawa seseorang melainkan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana kepergian abangku, malaikat Israil mengambilnya setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, aku agak ini dikit lah. Aduh ya Allah.
Ya, gitulah Wak. Dan setelah itu Wak, tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan wahyu kepada malaikat Israel agar mencabut nyawanya Nabi Idris alaihissalam. Seketika itu Wak, malaikat Israel pun langsunglah mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Dan setelah Nabi Idris alaihissalam tidak bernyawa, malaikat Israel menangis Wak atas kematian beliau. Dan dia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Dan betul kemudian akhirnya Allah mengabulkanlah permohonan Israel. Nabi Idris alaihissalam pun hidup kembali dan mereka berdua kembali berdialog lagi. Tentu pada saat itu malaikat Israel yang bertanya terlebih dahulu kepada Nabi Idris alaihissalam kan Wak, setelah beliau dihidupkan kembali dari kematiannya tuh, hai saudaraku, bagaimana rasanya sakratul maut? Tanya Israel Wak. Nabi Idris alaihissalam pun menjawab, sesungguhnya rasa sakratul maut itu umpamanya binatang yang hidup itu dilapah kulitnya atau dibuang kulitnya hidup-hidup, dan begitulah rasanya sakratul maut, bahkan lebih dari 1000 kali sakitnya, kata Nabi Idris alaihissalam. Dan setelah malaikat Israel mendengar perkataan Nabi Idris alaihissalam pun beliau menegaskan, padahal sesungguhnya malaikat Israel ini sudah mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam dengan lemah lembut, tidak seperti makhluk lainnya yang memang merasakan rasa sakit yang begitu dahsyat karena diambilnya secara halus dan berhati-hati. Secara halus dan berhati-hati aku mencabut nyawa yang seperti itu, kata malaikat Israel. Dan pengalaman sakratul maut tersebut Wak, yang akhirnya membuat Nabi Idris alaihissalam menangis sejadi-jadinya karena beliau tidak tega jika umatnya harus merasakan kesakitan yang sudah dialaminya tadi. Dan karena pengalaman tersebut Wak, Nabi Idris alaihissalam pun semakin giat berdakwah dan mengajak kaumnya untuk berbuat kebaikan dan melakukan kebenaran. Dan selain itu Wak, Nabi Idris alaihissalam juga nabi pertama yang pernah melihat surga dan neraka Wak. Karena di suatu hari nih ketika Nabi Idris alaihissalam dan malaikat Israel sedang beribadah bersama, kemudian Nabi Idris alaihissalam lagi-lagi mengajukan permintaan yang unik. Beliau berkata kepada malaikat Israel, bisakah engkau membawa saya untuk melihat surga dan neraka wahai malaikat Israel? Nah, malaikat Israel yang mendengar permintaan dari Nabi Idris alaihissalam pun mengatakan, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan dirimu ini sungguh unik. Kenapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka wahai Nabi Allah. Dan Nabi Idris alaihissalam menjawab, terus terang saya sangat takut sekali dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mendapatkan persetujuan Allah. Akhirnya keduanya pun pergilah untuk melihat neraka terlebih dahulu. Saat hampir mau dekat neraka Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat-sangat menakutkan. Dia menyeret, menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Nauzubillah min zalik. Dan itu yang membuat Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu Wak. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya Wak. Dan setelah itu Nabi Idris alaihissalam pun meninggalkan neraka dengan tubuh yang sangat lemas. Dan tujuan keduanya adalah malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris alaihissalam ke surga. Di sana reaksi Nabi Idris alaihissalam pun sama Wak, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut pastinya, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihat oleh beliau sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Dan di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum, harum kali. Berkelilinglah Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat Israel Wak. Dan setelah puas berkeliling, malaikat Israel pun mengajak Nabi Idris alaihissalam untuk pulang ke bumi. Namun pada saat itu Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga pastinya. Dan malaikat Israel berkata, Anda boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, baru Anda bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang beriman lainnya. Dan kemudian Nabi Idris alaihissalam pun menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti.
Jadi itulah kisah menarik yang berhasil aku rangkum terkait soal persahabatan antara Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat Israil. Dan tuh bihana sebenarnya dari perjalanan Nabi Idris ini tidak begitu banyak informasi yang dapat dikumpulkan, Wak. Jadi memang videonya agak sedikit singkat ya. Dan kalau kalian memiliki informasi lebih atau kisah perjalanan Nabi Idris lainnya bisa tulis di kolom komentar di bawah, Wak. Dan pastinya dari kisah perjalanan Nabi Idris yang sudah aku sampaikan tadi, aku berharap kalian semua bisa mengambil teladan baik dari Nabi Idris alaihissalam untuk tetap giat belajar, milikilah hobi belajar, Wak. Dan yang pastinya tetaplah menjadi orang yang jujur ya. Dan aku juga mau minta maaf kalau seandainya ada informasi aku yang miss atau yang kurang, atau mungkin ada yang salah, kalian boleh koreksi di kolom komentar di bawah juga, Wak ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.